orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah yang dikategorikan sebagai yukadzibu bidin adalah orang yang hanya kelihatan sholatnya saja, tapi tidak kelihatan menolong anak yatim, tidak kelihatan memberi makan fakir miskin, tidak kelihatan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segenap syukur teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karunia teramat luhur yang Allah taala hadirkan untuk makhluk seluruhnya. Dari limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka anugerah teramat mulia adalah hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta. Bahkan ada yang mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaka, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan Allah taala ciptakan semesta seluruhnya. Riwayat yang banyak dibahas dalam kajian-kajian irfani. Dan pada lanjutan tafsir surat-surat singkat yang mengambil rujukan dari beberapa kitab terkhusus, kitab tafsir At-Tasnim dari Allamah Jawadi Amuli, kita sampai pada penghujung tafsir surah Al-Ma'un, kemudian kita lanjut dengan surat berikutnya yaitu surah Al-Quraisy. Sekedar menyegarkan, kita mulai kajian tafsir ini di bulan suci Ramadan ketika insyaallah dan alhamdulillah digemarkan salat-salat malam dengan surat-surat singkat yang dibaca. Dan karena itu satu di antara tujuan kajian ini adalah agar kita dapat lebih memahami, meresapi makna dari surat-surat yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Dan pilihan tafsir Al-Qur'annya karenanya dimulai dari juz yang ke-30, juz yang terakhir, juga dimulai dari surat yang terakhir. Kita sudah membincangkan surah Al-Ma'un, surah ke-107 dari 114 surat yang ada, dan kali ini kita akan membahas surah Quraisy, surat ke-106 yang berisikan 4 ayat singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasyita'i was-shaif
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Shadaqallahul Maulana Al-Aliyyul Azim. Namun terlebih dahulu kita akan tuntaskan pembahasan tentang surah Al-Ma'un. Dan setiap surat dan ayat Al-Quran tentu mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya pada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Di bahasan ahli tafsir ada perbincangan tentang apakah surat ini makkiyah atau madaniyah. Karena ad-din sebagai agama keseluruhan itu baru dianggap dalam tanda petik lengkap dan sempurna setelah tuntas risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di Madinah. Itu pun pada saat-saat akhir jelang rihlah agung malakuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, baru dia menjadi kamil, menjadi sempurna. Pada hari ini ku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Sementara kalau surat Al-Ma'un ini makkiyah, Al-Quran sudah menyebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din, agama. Jadi ada perbincangan di antara para mufasir apakah ayat ini makkiyah atau madaniyah. Dari ciri-ciri surat pendek dan sebagainya ia makkiyah, tetapi ad-din sebagai sebuah agama yang sempurna ia madaniyah. Kalau kita melihat asbabun nuzulnya, sebagian ahli tafsir mengatakan turun untuk Abu Sufyan, dan itu makkiyah. Dan dia adalah orang Quraisy yang belum memeluk Islam di periode Mekah, tapi sudah disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Apa Abu Sufyan beragama misalnya? Bagaimana Al-Quran memandang ad-din itu? Kita sudah bincangkan tentang itu pada 2 episode sebelumnya. Dan bagi yang mengatakan misalnya ia turun untuk Abu Sufyan atau Al-As bin Wa'il, itu keduanya yang berpendapat bahwa surat Al-Ma'un ini makkiyah. Adapun yang madaniyah akan mengatakan yukadzibu biddin ini adalah orang-orang yang munafik di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian memilih berpendapat dengan jalan tengah, 3 ayat pertama itu makkiyah, 4 ayat selanjutnya yang diawali dengan fawailul lil musallin itu madaniyah, karena sudah ada perintah dan celakalah, merugilah orang-orang yang sholat, dan itu merujuk kepada periode madaniyah. Ala ayyi hal, merugilah orang-orang yang salat. Yang sebelumnya tanda-tanda orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menaruh perhatian kepada anak yatim, dan kata Allamah Jawadi Amuli yang dimasukkan al-yatima bukan hanya yang tidak punya orang tua, tetapi orang-orang yang dizalimi, yang tidak punya pembela selain Allah Subhanahu wa taala. Keberpihakan kaum muslimin sekarang ini pada saudara-saudara kita di Palestina adalah mengamalkan supaya kita tidak masuk ke dalam orang yang yadu'ul yatim dan karenanya yukadzibu biddin. Lalu tidak menggemarkan diri dalam berbagi to'am, berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, merugilah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang yang lalai, abai terhadap sholatnya. Itu sudah kita bincangkan di pertemuan sebelumnya. Tersisa 2 ayat, alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang riya. Secara fikih, riya adalah beramal agar dilihat oleh orang, beramal agar dipandang baik oleh orang. Tetapi lanjutan ayatnya wa yamnaunal ma'un, dan mereka menahan diri dari memberikan, dari menolong apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat dari 7 ayat ini dan pensifatan tentang agama, mungkin 3 di antaranya atau 4 di antaranya berkenaan dengan apa yang kita sebut ibadah sosial. Artinya memuliakan anak yatim, memberi makan fakir miskin, menolong orang yang memerlukan. 1 ibadah ritual disebut, yaitu sholat, itu pun disebut dengan nada kecaman. Fawailul lil musallin. Orang yang tidak mengambil hikmah, tidak mempelajari makna dari sholatnya, sehingga
mereka ria, mensifatkan ria ini kepada salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka lalai akan salat, tapi mereka ria. Nah, bagaimana mendamaikan? Katanya lalai, tapi ria dalam salat. Apakah mereka salat atau tidak? Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka lalai dalam menjalankan, memaknai sholat mereka dalam kehidupan sosial itu. Hubungannya dengan anak yatim, dengan fakir miskin. Sehingga sholat mereka betul-betul hanya sholat saja. Jadi riya yang dimaksud, sebagaimana pemahaman umum sering, ya supaya dipuji oleh orang banyak. Sebetulnya bukan hanya itu. Tetapi riya yang dimaksud adalah orang hanya melihat riya dari kata ro'a. Memang akar katanya adalah penglihatan, ro'a, yura'un, supaya dilihat. Diterjemahkan menjadi orang yang sholatnya pamer saja. Sebetulnya seakan-akan maknanya adalah orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah yang dikategorikan sebagai yukadzibu biddin, adalah orang yang hanya kelihatan sholatnya saja. Tapi tidak kelihatan menolong anak yatim, tidak kelihatan memberi makan fakir miskin, tidak kelihatan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi alladzina hum yuraun bukan hanya bermakna sholatnya untuk pamer saja, bukan hanya demikian, tetapi dari mereka yang terlihat hanya sholatnya saja. Tidak terlihat amal-amalan dan ibadah sosial yang lainnya. Mungkin kita akan mengatakan, ya kan beramal mesti ikhlas, betul. Tetapi hubungan dengan al-yatima, al-miskina, al-ma'una, itu ada penerima manfaat. Tidak mungkin tidak terlihat oleh penerima manfaat. Tidak mungkin makanan datang tiba-tiba. Tidak mungkin bantuan datang begitu saja. Pasti orang yang menerima bantuan melihat itu. Hatta kalaupun dititipkan sebagai amanat dan sebagainya, tetap akan terlihat. Jadi surat Al-Ma'un menggambarkan kepada kita bagaimana yukadzibu biddin itu erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang kita sebut sosial. Ibadah-ibadah sosial, objektifikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Al-Ma'un adalah bantuan yang sifatnya itu secara harfiah, wa yamna'una al-ma'un, itu menolong, menahan dari orang yang memerlukan bantuan. Tapi khusus untuk al-ma'un itu ada makna bantuan itu ada dua. Menurut Alamah Jawadi, ada bantuan yang bersifat jangka panjang, ada bantuan yang sesekali situasional, mungkin bukan sesuatu yang besar. Saya mohon maaf kalau menyederhanakan. Sesederhana kalau misalnya di rumah kita bertetangga dan sebagainya, lalu kita sedang memasak kekurangan satu bahan makanan, lalu kita datang dulu ke tetangga untuk tanya apakah punya bahan dapur yang kebetulan di tempat kami habis misalnya, itu al-ma'un. Jadi bukan selalu pertolongan dalam misalnya saya sedang ditimpa kesulitan, saya terjerat utang dan sebagainya. Itu bantuan juga. Tetapi secara khusus al-ma'un ini adalah bantuan yang sifatnya bukan berarti dia tidak besar, tapi kadang-kadang dipandang dan dianggap kecil oleh orang yang diminta bantuannya itu. Itulah mengapa hatta ketika ada orang yang menolak, orang yang ingin dibantu, walaupun disebut itu kecil, meskipun tidak ada yang kecil dalam bantuan. Tetapi, hatta kalau bantuan yang dianggap kecil itu lalu ditolak oleh orang yang punya, dia menahan memberikan bantuan, itulah yang yukadzibu biddin. Jadi, al-ma'un, kalau di terjemahan Indonesia yang ada di telepon genggam saya, wa yamna'una al-ma'un itu adalah enggan menolong dengan barang berguna. Jadi al-ma'un ya diterjemahkan dengan barang berguna, barang bermanfaat. Nah, secara bahasa maknanya itu adalah kalau bantuan itu jenisnya ada dua. Ada bantuan yang memang
menolong seseorang dari jerat, dari belenggu, dari apapun yang berskala besar dan berat. Kemudian ada bantuan-bantuan yang sifatnya sekali lagi mungkin situasional, dadakan, kecil. Kita anggap kecil. Seperti saya contohkan tadi, kalau sedang masak lalu ada kurang sesuatu kita pinjam ke tetangga. Ketika kita kemudian menahan memberikan bantuan untuk itu, kita masuk ke dalam wayamnaunal maun. Shadaqallahul maulana al-aliyul azim. Baik, sekarang kita masuk kepada penafsiran surah Quraisy karena ada hubungannya. Memang ketika dibaca dan kalau penafsiran itu bersumber dari awal, dari Al-Fatihah sampai ke belakang, ada, dan itu yang biasa dilakukan oleh para mufassir. Saya hanya mengambil bagian-bagian yang saya pahami dari tafsir Allamah Jawadi Amuli dan beberapa rujukan lainnya. Kadang dalam bahasan-bahasan mereka akan menyampaikan bagian ini sudah kita bahas ketika kita membahas ayat ini misalnya, atau ketika kita membincangkan surat ini dari tafsir yang diawali dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Beberapa di antaranya itu penegasan, pengulangan. Mungkin kajian tafsir yang dimulai dari belakang, dari Qul bin Nas, kita hadirkan sekarang ini. Tafsir yang dimulai dari ujung, ya. Sekali lagi dengan niatan untuk lebih mendekatkan kita pada bacaan surat-surat singkat yang kita dawamkan dalam salat-salat kita. Nah, termasuk yang umum dan lazim dilakukan oleh para ahli tafsir adalah keterkaitan di antara dua surat. Penempatan surat pertama dan kedua, kemudian berikutnya 106, 107, 108, antar surat itu ada keterkaitan, ada keterhubungan. Yang juga kadang dimaknai dari akhir, misalnya surat 106. Akhirnya apa, lalu awal ayat 107 apa. Itu disambungkan maknanya. Nah, surat Al-Ma'un yang adalah surat ke-107, sebelumnya surat Quraisy, surat ke-106. Sebelum surat Quraisy adalah surat Al-Fil, ya, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, yang didahulukan karena kondisi dunia waktu itu tentang Al-Fil, kelompok besar yang dihadapkan pada kelompok kecil. Saudara bisa merujuk pada playlist di kanal kita ini untuk tafsir surat Al-Fil. Nah, Al-Fil ada kaitannya dengan Quraisy, dan kemudian nanti Quraisy ada kaitannya dengan Al-Ma'un. Meskipun demikian, dalam wacana mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyati wat taslim, ada dua surat yang dianjurkan dalam fikih dibacanya itu beriringan ketika kita sholat. Secara surat dia terpisah, walaupun ada pembahasan secara kajian keilmuan saja. Apakah dua surat ini sesungguhnya satu surat, atau ia adalah dua surat yang terpisah. Tetapi ini hanya sebagai kajian saja, sebagai pengetahuan dalam bahasan ulumul Quran. Pada pengamalannya, mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam beral-Quran yang sama dengan kaum muslimin yang lain, karena Al-Quran yang dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Fil dan surah Quraisy adalah dua surah yang terpisah. Tetapi kemudian dalam pengamalan, dalam pelaksanaan fikih, para ulama menganjurkan agar kalau kita membaca surat Al-Fil dalam sholat kita, untuk dilanjut dengan surat berikutnya menjadi satu bacaan yang utuh, dua surat, satu bacaan yang utuh. Jadi kalau kita sampai dari surat Al-Fil itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian kita sambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, sampai akhir surat. Jadi membacanya selalu beriringan kedua surat ini. Nanti akan kita bincangkan mengapanya.
Nah, dalam wacana mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam ada 4 surat yang berdekatan, dua yang kemudian kalau dalam sholat yang satu dibaca, maka baca lanjut surat berikutnya. Kecuali kalau kita hanya membaca surat yang kedua yang datang. Misalnya dalam Al-Fil dan Quraisy. Kalau kita hanya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy setelah sholat, cukup satu surat itu kita baca. Tapi kalau kita bacanya dari Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, begitu selesai surat Al-Fil kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisyin. Nah, 2 surat lainnya adalah surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Begitu kita baca surat Ad-Duha itu selesai, kemudian kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak. Kecuali kalau kita memulainya dari surat Al-Insyirah Alam nashrah laka sadrak, maka satu surat itu dicukupkan. Ini khusus dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi afdhalut tahiyati wa taslim. Karena keterhubungan makna. Misalnya, dari surat Al-Fil itu bercerita tentang pasukan gajah yang datang ke Makkah Al-Mukarramah di Hijaz waktu itu dengan pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah dari Raja Abraha dan bala tentaranya. Dan kabilah yang ada waktu itu di Mekah dengan pemimpinnya yang berhadapan dengan pasukan gajah itu adalah Hadrat As-Sayyid Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Al-Quran mengisahkan tentang Quraisy ini, tentang kabilah Quraisy ini, dan kebiasaan mereka, kelaziman mereka. Ini yang menarik. Surat ini singkat, 4 ayat, pendek-pendek juga, tapi maknanya itu sebetulnya bisa banyak kalau selesai pada episode kali ini. Kalau tidak, kita sambung di waktu yang akan datang. Misalnya, li'ila fi Quraisy, yang diterjemahkan menjadi demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ingatlah kebiasaan orang-orang Quraisy. Pelajarilah kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, dari akar kata ilaf itu, sesungguhnya dia dekat dengan ulfah, yang artinya dekat, yang artinya akrab, karib. Ya. Misalnya dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arofa minhu mu'talaf, dari kata ulfah. Fama tanakara minhu mukhtalaf. Ruh itu seperti pasukan yang berbaris rapi terhubung satu dengan yang lain. Barang siapa saling mengenal, maka saling tumbuh ulfah, kedekatan, kecintaan. Saya kira banyak di antara nama, misalnya anak perempuan diberi nama ulfah, yang artinya dekat, sayang, kasih. Nah, dan barang siapa yang mengingkari di antara ruh itu, ikhtilaf. Mereka akan ikhtilaf, bertentangan. Maka kelaziman yang ilaf itu akan menjadi kelaziman kebiasaan orang Quraisy. Pertama kita akan bertanya, apa itu kelaziman, apa itu kebiasaan, dan mengapa digunakan kata itu untuk mensifatkan orang-orang Quraisy? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Bahkan terlebih dahulu mungkin kita akan bertanya, lalu Quraisy sendiri apa maknanya? Dia kabilah. Kabilah ini, saudara sekalian rahimakumullah, itu di atas bani. Ya. Jadi ada bani yang berdasarkan kekeluargaan. Misalnya kalau di beberapa daerah di Indonesia ada marga tertentu. Di Sumatera, di Jawa, di Sunda itu ada marga. Nah marga ini bani. Ya. Kalau di Sumatera mungkin ada Nasution, ada Sihombing, ada dan lain sebagainya, itu marga. Di Sunda ada Kartasasmita, Adiwiguna, keluarga. Nah ini marga. Dia disebut bani. Tapi kabilah yang mengatasi bani-bani itu mungkin kita sebut suku. Jadi kalau marga
Wiranatakusuma, Adiwiguna dan sebagainya, sukunya Sunda. Marga mungkin misalnya Nasution atau Silalahi atau Panjaitan dan sebagainya, sukunya Batak misalnya. Nah, Quraisy itu kabilah. Dalam kabilah Quraisy ini ada beberapa bani, diantaranya bani-bani yang terkenal kemudian dalam sejarah, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim ini kabilah Quraisy. Lalu ada Bani Harith, karena perbanian ini, saudara, akan terkait erat nanti dengan perjalanan sejarah Islam, siapa berasal dari bani yang mana. Ada Bani Hashim, ada Bani Harith, dan ada Bani Umayyah. Jadi kalau kemudian ada ketegangan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah dalam sejarah Islam, sesungguhnya ketegangan di antara dua kabilah yang sama. Beda bani saja, tapi kabilah yang sama. Ada Bani Naufal, ada Bani Fihr, ada Bani Asad. Misalnya dari keluarga ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Bani Asad. Ada Bani Abdiddar, ada Bani Tayyim, ada Bani Makhzum, ada Bani Yaqdhah, ada Bani Uday, dan seterusnya. Nah, ini bani-bani yang berada dalam ruang lingkup kabilah Quraisy. Lalu siapa dan mengapa disebut Quraisy? Sebelum lebih jauh membahas tentang itu, ini indahnya dalam bahasa Arab, kata Quraisy bisa bermakna beberapa hal. Yang pertama, dia adalah gelaran. Dan ini ada dua periwayatan. Yang satu merujuk kepada datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-10, yaitu Fihr. Atau ada juga riwayat yang lain yang merujuk kepada datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-12, yaitu Nadhr bin Kinanah. Ini gelaran beliau berdua, baik itu datuk baginda Nabi silsilah 10 ke atas, atau datuk baginda Nabi 12 silsilah ke atas. Jadi bani-bani ini sudah sangat settle karena sudah 12 generasi sejak, katakanlah, pendiri kabilah ini. Yang kedua, yang ada hubungannya dengan dan dianggap, karena nanti semua akan li'ilafi Quraisy itu akan menjelaskan apa kebiasaan orang Quraisy. Mungkin kita selama ini memahami, saya juga, kebiasaannya itu adalah pada ayat lanjutannya, ilafim rihlatasyita'i wassaif. Nah, sebetulnya rihlatasyita'i wassaif adalah satu perjalanan musim panas dan musim dingin, adalah satu di antara kebiasaan orang Quraisy itu. Nah, dari makna Quraisy ini, apa saja maknanya? Satu, dia bisa berarti gelaran datuk baginda Nabi SAW. Ada riwayat yang merujuk pada datuk ke-10, ada yang merujuk kepada datuk yang ke-12. Mereka semua adalah keluarga besar dengan bani-bani yang berbeda. Satu di antara makna Quraisy itu adalah mengumpulkan, mempertemukan, menyatukan. Bahasa kita misalnya mempersaudarakan, katakanlah berbeda-beda tetapi satu juga, Bhinneka Tunggal Ika kita, itu sebetulnya adalah makna dari Quraisy itu. Apa maksudnya? Bani-bani ini dahulu mereka bertebaran. Bahkan kebiasaan mungkin orang-orang Arab yang sering disebut Arab Badawi, hidup dan tinggal secara nomaden. Dan sesungguhnya tergantung di mana ada sumber air. Nah, datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kemudian mengumpulkan. Misalnya sumber air yang utama di kota suci Mekah tentu adalah sumur Zam-Zam. Dan dahulu berada di dalam perawatan, pemeliharaan, penjagaan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, dan ini hubungannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang sangat banyak. Misalnya Nabi Ibrahim itu berdoa untuk kota suci Mekah ini dengan dua doa. Sama kalimat tetapi beda bentuk. Ini mohon izin agak mungkin teknis. Yang pertama adalah
dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini, daerah ini, negeri yang aman. Surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa ummatihi qalilan thumma abturruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul maulana al-aliyul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakan kepada penghuninya dari buah-buahan siapa di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, doa Nabi Ibrahim itu baladan aminan, negeri yang aman. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan akan menjadi sama saja, negeri yang aman. Tapi baladan aminan ini menggunakan bentuk tanwin atau bentuk nakiroh. Beda dengan surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 35. Alhamdulillah. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi kalau yang pertama baladan aminan menggunakan tanwin, kalau yang kedua al-balada aminan menggunakan alif lam. Kalau ada alif lam, tanwin itu hilang dalam struktur gramatika bahasa Arab. Bedanya yang satu nakirah, yang satu ma'rifah. Nah, apa makna dari perbedaan tanwin dan alif lam ini? Kalau secara terjemah Indonesia, misalnya saya akan menerjemahkannya begini. Untuk yang baladan aminan, ya Allah, jadikanlah ini. Maksudnya tanah ini negeri yang aman. Inihnya sebelum kata negeri. Tapi kalau al-balada aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nah, kalau yang pakai tanwin, ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Apa artinya? Belum ada negerinya itu. Belum jadi. Ya. Masih tanah yang kering tanpa pepohonan. Biwadin ghairi dhi zar'in dalam surat yang lain. Inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang kering tanpa pepohonan. Nah, walaupun rumah Tuhannya sudah ada, inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang dimuliakan, tapi dia belum menjadi kampung, ya, belum menjadi balad, belum menjadi negeri. Karena itu doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan aminan, menggunakan tanwin. Ya Allah, jadikanlah tanah ini negeri yang aman, kampung yang aman. Karena waktu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa itu belum jadi negerinya, belum ada kampungnya. Sementara ketika Rabbij'al hadzal balada, pada kunjungan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian melihat kebesaran Allah Ta'ala tumbuh kota suci Mekah dari keberkahan keluarga yang beliau tinggalkan, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam dan Sayyidatina Hajar salamullah alaiha, ternyata dan keberkahan sumur Zam-Zam, jadilah Mekah itu kampung, jadilah Mekah itu negeri. Maka digunakan alif lam al-balada. Nabi Ibrahim berdoa 2 kali sebelum ia menjadi negeri dan setelah menjadi negeri. Dan memohonkan agar menjadi negeri yang aman, yang makmur, kota suci Makkah itu. Nah, ia menjadi negeri, ia menjadi kampung karena dikumpulkan. Jadi Quraisy itu artinya yang mengumpulkan. Gelaran ini diberikan juga kepada datuk baginda Nabi ini, baik yang ke-10 maupun yang ke-12, karena ada 2 periwayatan, karena beliaulah yang menghimpun. Sebetulnya ini adalah penghormatan, karena tidak mudah menghimpunkan itu. Tidak mudah mempersatukan itu. Tidak mudah menggabungkan dan mempersaudarakan. Mengatur mereka dengan hukum, norma, aturan yang kemudian disepakati bersama. Kelak setelah Sayyid Nadir itu ada yang menjadi datuk baginda Nabi juga dan dinisbatkan bani kepada beliau, yaitu Hashim, yang lalu merumuskan aturan-aturan yang mungkin lebih dekat dengan apa yang kita sebut demokrasi sekarang ini. Ini membahas Quraisy saja, saudara, sebelum lanjutan surat untuk lebih memaknai
mohon izin kita bincangkan lebih seksama. Misalnya, waktu itu di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan pada zaman datuk-datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia dikuasai oleh dua adidaya, dua superpower. Superpower dunia ini naik turun berganti-ganti. Dunia waktu itu dikuasai oleh dua superpower, yaitu kekaisaran Bizantium atau kekaisaran Roma di barat dan kekaisaran Persia di timur. Jadi ada kekaisaran Persia dengan seluruh peradabannya dan ada kekaisaran Romawi Bizantium dengan seluruh kemegahannya. Sejarah mencatat demikian, the history of civilizations. Dua bangsa besar ini, dua adidaya ini bertarung untuk menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka. Terjadi pertempuran. Kisah-kisah seperti Alexander Agung yang sampai di Mesir, sehingga di Mesir ada kota bernama Iskandaria, Alexandria, dan perpustakaan yang terbakarnya. Lalu ia melanjutkan penjelajahan atau aneksasi ke arah timur dan terhenti di India, meninggal di India, konon karena berhadapan dengan gajah atau karena sakit malaria. Itu versi sejarah tersendiri. Tetapi pertarungan antara dua kekuatan ini, Roma dan Persia, sampai Roma ini sampai ke Mesir tadi, dan Persia itu adalah bagian dari Iran sekarang ini, sebagian Azerbaijan, masuk sedikit Turki dan Irak, juga Afghanistan, dan negeri-negeri yang misalnya di Asia Tengah kita kenal seperti Tajikistan, Kazakhstan, dan sebagainya, dia masuk dalam bagian Persia Raya. Nah, dua kekuatan besar bertarung satu sama lain, ke bawah sampai ke Mesir, Mesir juga dikuasai, tapi di tengah-tengah pertarungan ini ada satu jazirah yang ajaibnya tidak diperebutkan oleh mereka. Jazirah ini tepat berada di antara Persia dan Roma. Kita kalau lihat peta sekarang ini, Roma dengan berpusat, ambil saja misalnya di Italia, lalu sampai ke Turki sekarang ini, Konstantinopel yang kemudian berubah nama menjadi Istanbul, dan Persia, Iran sekarang. Nah, kalau kita letakkan Eropa sebagai tempat dahulu ada kekaisaran Roma dan Iran sekarang sebagai tempat dahulu ada kekaisaran Persia, maka Jazirah Arabia itu persis berada di tengah-tengah mereka. Tapi ajaib, tidak menjadi tempat pertarungan dua kekuatan ini. Mereka yang ingin memperluas wilayah atau mengambil lokasi-lokasi yang strategis. Mengapa? Karena ternyata Jazirah Arabia waktu itu tidak menarik bagi mereka. Tidak seperti sekarang tentu karena diketahui ada minyak sehingga menjadi tempat yang bergejolak terus dengan berbagai konflik karena kepentingan dunia berpusat di situ, berpusar di situ. Dahulu tidak diketahui ada minyak, tentu saja belum punya teknologi mengolahnya. Jadi Jazirah Arabia yang kering kerontang tidak dilirik oleh dua kekuatan besar ini. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena Jazirah Arabia khususnya di Hijaz, waktu itu Jazirah Arabia ini terbagi di dalam 4 bagian besar. Syam di utara, Hijaz di barat, Yaman di selatan, dan Najd di timur. Riyadh sekarang. Itu Najd. Lalu ada Yaman, kemudian ada Mekah dan Madinah yang dikenal dengan Hijaz, dan ada Syam yang meliputi Yordania, Libanon, Syria, sekarang ini Palestina. Nah, di tengah-tengah itu ada Jazirah Arabia, Hijaz khususnya. Dan Hijaz ini punya Madinah dan Mekah, punya Yathrib dan Mekah. Lebih khusus lagi Mekah karena ada Ka'bah Baitullah yang mempertemukan, yang menjadi pusat berkumpul. Nah, datuk baginda Nabi SAW ini, Sayyid Hashim, mendirikan, boleh jadi parlemen yang pertama dalam sejarah, yang bernama Darun Nadwah. Tempatnya itu di dekat Bukit Marwah sekarang ini. Sehingga berbagai hal dibincangkan bersama, ada aturan-aturan kabilah yang disepakati bersama, diputuskan di parlemen itu.
Nah, ini sebab yang kedua mengapa Jazirah Arab tidak dilirik oleh dua kekuatan besar ini. Karena dahulu dalam konteks peperangan dahulu itu, zaman lalu itu, kalau mau memenangkan pertempuran cukup dengan mengalahkan pimpinannya, mengalahkan rajanya. Kalau rajanya jatuh, seluruh pasukan itu pun jatuh. Nah, Jazirah Arabia tidak punya kekuasaan tunggal. Tidak ada raja di Jazirah Arabia waktu itu. Siapa raja Arab? Tidak kita kenal. Di selatan kita kenal Raja Abraha di zaman yang sama sebelum kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Raja Persia, ada Raja Roma dan sebagainya. Tapi Raja Arab tidak ada. Karena datuk baginda Nabi lah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai untuk menyatukan berbagai bani itu dalam satu kabilah. Dan kepemimpinannya kolektif kolegial dalam sebuah parlemen yang bernama Darun Nadwah. Kesepakatannya diambil bersama dan sebagainya. Mendahului sebelum ada konsep kontrak sosial, negara, dan sebagainya. Nah, menyatukan, mempertemukan, ini itu disebut dengan, atau akar kata dari Quraisy. Karena kebiasaan Quraisy. Kebiasaan apa yang dimaksud? Ingat bagaimana mereka mempersaudarakan, mempersatukan, katakanlah menepis perbedaan demi tujuan bersama. Pada makna li'ila fi Quraisy itu ada ajakan bagi kita untuk mempelajari apa yang menjadi kelaziman dan kebiasaan bangsa Quraisy waktu itu. Kadang kita menggeneralisir, termasuk saya. Misalnya kita menggeneralisir kaum kafir Quraisy. Kalau ia sebagai pensifatan dan penisbatan akan berbeda. Kalau misalnya sebagai pensifatan kita atau penisbatan kita akan mengatakan orang Quraisy kafir semua. Tidak. Karena orang Quraisy terdiri dari berbagai bani. Ada bani yang kafir, ada bani yang mukmin. Ada bani yang memerangi, yang mukmin. Misalnya Bani Hashim sebagian besar mukmin. Bani Umayyah sebagian besar memerangi, kafir. Jadi kadang kita menyebut kaum kafir Quraisy. Padahal Quraisy ini kabilah besar. Dan karenanya dengan menyebut kata kaum kafir Quraisy, penisbatan kita pada Quraisy itu jadi tidak baik. Seperti orang Quraisy saja. Maksudnya ini keras kepala dan seterusnya. Padahal kata Quraisy yang disebut di situ adalah pujian. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Anjuran agar kita belajar. Satu di antaranya makna Quraisy tadi itu yang menjadi gelaran datuk baginda Nabi SAW karena mereka mempersatukan, mempertemukan, mempersaudarakan. Ini makna Quraisy. Makna yang kedua, Al-Quraisy ini bermakna taftish. Jadi Quraisy takrish itu bermakna taftish. Taftish artinya menyelidiki kalau bahasa Arab modern sekarang. Atau kalau misalnya tas itu saudara diperiksa oleh petugas, dibuka, dilihat dalamnya apa, itu disebut dengan taftish. Nah, Quraisy, takrish itu, dari kata takrish itu bermakna taftish dalam bahasa. Memeriksa, menyelidiki. Mengapa? Ini gelaran yang diberikan kepada datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang tadi ada yang menyebut datuk yang ke-10, ada yang menyebut datuk yang ke-12. Untuk bagian saya yakin keduanya, tetapi untuk penamaan taftis, takris bermakna taftis ini disebutkan kepada datuk yang ke-12, yaitu Nadr bin Kinanah. Karena beliau sering dan senang memeriksa, ini hubungannya nanti dengan surah Al-Ma'un. Memeriksa apa? Orang-orang fakir dan miskin di antara penghuni kampung itu. Berjalan-jalan, memeriksa, bertanya, mencari tahu siapa orang yang membutuhkan di antara masyarakat. Sehingga beliau disebut Quraisy. Karena kebiasaan beliau, kelaziman beliau untuk turun ke tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah rakyat, warga, mencari tahu siapa yang memerlukan bantuan di antara mereka. Ini hubungannya kemudian surah Quraisy ini dengan surat Al-Ma'un. Karena
Kalau tidak turun ke tengah-tengah masyarakat, mungkin kita tidak tahu ada anak yatim yang memerlukan bantuan, yang belum makan, fakir miskin, dan sebagainya. Kita dengan kenyamanan keseharian kita, kalau tidak turun, tidak akan tahu kalau ada anak yatim, ada yang miskin, ada yang memerlukan bantuan, hatta walaupun bantuannya al-ma'un tadi itu. Ini keterhubungan di antara dua surat. Jadi takrish yang merupakan runutan kata dari Quraisy bermakna taftish. Dan itu menjadi gelaran datuk baginda Nabi SAW, karena datuk baginda Nabi ini memeriksa, menyelidiki, dan itu kemudian menjadi akhlak keturunan beliau, akhlak baginda Nabi SAW yang paling utama, akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yang turun ke jalan, memeriksa, dan membersamai fuqara'i wal masakin, anak-anak yatim. Beliau digelari Abul Yatama, datang ke rumah para anak-anak yatim itu, berbincang dengan ibu mereka, dan kisah tentang itu banyak mengenai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah kita akan insyaallah sampaikan dan cicil pada saatnya. Yang paling utama misalnya ketika Sayyidina Ali syahid alaihissalam, kemudian orang kehilangan suara ketuk di pintu di waktu pagi yang mengantarkan karung berisi gandum untuk orang-orang miskin, karena beliau mengetahui di mana tempat orang-orang itu memerlukan bantuan. Dan ketika Sayyidina Ali wafat syahid, orang kehilangan suara ketuk di pintu itu, yang kemudian setelah beberapa saat dilanjutkan oleh putra-putra beliau, melanjutkan ilaf, kebiasaan Quraisy itu, kebiasaan taftis. Yang dimaksud taftis ini bukan menyelidiki, memata-matai, misalnya waliyadzubillah, mendengarkan percakapan orang, atau bahkan mencari aib dan kekurangan, tidak. Tapi takris bermakna taftis ini khususnya mencari siapa yang memerlukan bantuan dari orang-orang terdekat, handai taulan, dan masyarakat sekitar. Li'ila fi Quraisy adalah sebuah pujian, karena di situ ada gelaran pada datuk baginda Nabi SAW yang memperkenalkan kebiasaan taftis itu. Tentu tidak sepadan ya dengan, dan mungkin bainas sama'i was sumur, rentangnya antara langit dan sumur terdalam. Kita mungkin punya kata untuk itu yang kita sebut belusukan. Ya. Nah, belusukan dengan makna untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, mengetahui siapa yang memerlukan bantuan, dan kemudian membantunya. Jadi belusukan plus, itulah yang disebut dengan takrish, yang menjadi makna juga dari Quraisy. Dan yang terakhir, makna kurs itu bermakna kasab pekerjaan. Kurang lebihnya, dia merujuk kepada aktivitas yang tidak pernah diam. Jadi, dan ini penghormatan sekali lagi, gelaran yang selalu menyibukkan diri atau punya izah, punya kehormatan diri untuk menjaga martabat dengan selalu bekerja, mencari nafkah. Yang ketika Islam datang kemudian mencari nafkah yang halal. Jadi Quraisy itu merujuk kepada satu sifat yang selalu aktif untuk kelanjutan hidup, ya, martabat, harga diri, untuk bekerja, mencari nafkah. Ini mengapa li'ilafi Quraisy ini menjadi sebuah penghormatan. Bahkan secara khusus kata kursun itu merujuk kepada pekerjaan yang bukan bercocok tanam. Karena Mekah itu dahulu, ya, Hijaz dahulu itu biwadin ghairi dzar'in dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lembah yang kering tanpa pepohonan. Ya. Bayangkan ada air Zam-Zam. Walaupun air Zam-Zam itu kan menurut satu riwayat lahir setelah Nabiullah Ismail alaihissalam, mengalir setelah Nabiullah Ismail ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di situ. Ada juga yang merujuk karena misalnya dalam riwayat Mazhab Ahlul Bait tentang bahwa ada yang disebut dengan Yaum Dahwil Ard, hari terbentangnya bumi. Itu di bulan Dzulqa'dah misalnya. Terbentangnya bumi ini ketika dahulu bumi itu diliputi oleh air, dan titik pertama yang mengering lalu
hadir bangunan di situ. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakah adalah di Makkah, Ka'bah Baitullah. Jadi Mekah yang kering sebelum kemudian datang air Zam-Zam. Dan sampai sekarang kalau kita melihat kota suci Mekah itu bukit-bukitnya adalah bebatuan. Jadi akan sangat sulit bebatuan itu untuk bercocok tanam. Karena itu mereka bekerja, kebutuhan utama kan makanan tentu saja sebagai hajat hidup yang paling asasi. Dan di Mekah tidak tumbuh makanan itu. Karena lahannya yang tidak sesuai. Karena itu mereka kemudian bertahan hidup dengan mencari pekerjaan. Nah itulah makna kursun itu. Jadi Quraisy adalah penggabungan dari makna gelaran datuk baginda Nabi SAW yang mempersatukan, mempersaudarakan, menghimpun, yang turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mencari siapa yang membutuhkan di antara mereka dan membantunya. Dan yang dihormati dengan berbagai cara untuk selalu menjaga harkat hidup dengan mencari pendapatan yang halal, walaupun dalam tanda petik mesti menempuh karena tidak bercocok tanam, kemudian menempuh perjalanan yang jauh. Itulah yang kemudian dikisahkan oleh Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah, perjalanan yang panjang dari musim dingin dan musim panas. Ada safar untuk perjalanan, tapi tidak disebutkan itu dalam Al-Quran. Digunakan kata rihlah. Mengapa? Karena ia menggunakan rahilah, yaitu hewan tunggangan atau kendaraan. Itu kita sebut rihlah, rahilah. Jadi Al-Quran menyebutnya rihlat tasyifa, perjalanan yang menggunakan kendaraan, itu merujuk pada perjalanan yang panjang. Karena jauh. Kalau musim panas misalnya ke utara, ke arah Syam. Kalau musim dingin ke selatan, ke arah Yaman. Tentu mereka akan jauh dari keluarga, sanak saudara, handai taulan, demi bertahan hidup itu. Jadi saudara-saudara kita yang misalnya gigih mencari nafkah yang halal dengan jauh dari keluarga, merantau, terpisah ini dan itu, sebetulnya adalah karakter mulia orang-orang Quraisy yang dipuji dan diabadikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan dalam keberkahan Maulidun Nabi SAW, baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala hadirkan di tengah bangsa Quraisy yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, keutamaan ini, terutama dari Bani yang ada di dalamnya seperti Bani Hashim dan tokoh-tokoh kabilah Quraisy lainnya. Saya kira demikian saudara untuk pembahasan awal dari surah Quraisy ini. Insya Allah lanjutannya akan kita sambung pada pertemuan kemudian, teriring alap berkah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersuka cita alam semesta seluruhnya untuk kehadiran kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pancaran kasih Tuhan untuk makhluk dan alam seluruhnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa ja'alna min khairi a'wanim wa ansarim wa atba'im wa asyatim wa judim wa ilbim wal mustasyirina baina aydihim faj'al ma'ana aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ahibana wa quribana wa azwajana wa dhurriyyatina wal wajibati lukuki alaina min umasatidatina wa asatidati asatina wa masyikhina
Allahumma fadlana ulama'ana wa muraji'ana wa qaidana. وانصر المسلمين المظلومين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وعجل في ظهور مولانا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas partisipasinya. Juga untuk all crew. Terima kasih Miska TV. Walafu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.